Dan ini salah satu contoh penggunaan pupuk dasarnya menggunakan kohe kambing yang tadi ya. Ini batangnya terlihat sangat subur sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, jumpa lagi di channelnya Abang Gingsul. Di video kali ini saya akan membagikan tips atau cara fermentasi kohe kambing yang cepat matang proses fermentasinya. Nah, jadi proses fermentasinya ini berlangsung selama kurang lebih 2 minggu ya lur. Oke, sebelum lanjut seperti biasa ya lur, yang baru datang atau yang baru gabung di channelnya Abang Gingsul, harap bantu kembangkan channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak tertinggal video saya yang selanjutnya. Nah lur, jadi yang pertama Anda harus menyiapkan dekomposernya dulu ya, atau bahan pengurainya. Di sini saya bahan pengurainya memakai cairan BK Decomposer Plus. Jadi teman-teman, kenapa saya tidak gunakan EM4 ya untuk bahan pengurainya? Karena EM4 itu lebih lama teman-teman, beda dengan BK. Nah, ada lagi satu lagi cairan dekomposer yang lebih cepat juga, itu namanya M21. Seperti ini gambarnya. Nah, jadi kenapa saya sarankan Anda menggunakan kedua dekomposer tersebut? Jadi yang pertama, dia lebih cepat mengurai bahan kompos. Nah, yang kedua, ini yang paling saya suka ya. Ini di kedua dekomposer tersebut ini mengandung trichoderma, yang mana trichoderma itu bisa mencegah ya. Ingat, ini mencegah bukan mengobati. Bisa mencegah layu fusarium atau busuk batang pada tanaman. Anda bisa mencari dekomposer ini di toko online ya. Kalau di tempat saya, ini di toko-toko pertanian atau di kios pertanian, ini tidak ada lur. Adanya cuma EM4. M21 juga di toko pertanian tempat saya itu tidak ada. Jadi Anda bisa mencarinya lewat toko online. Nah, di situ ada varian harga ya. Kalau saya ini beli harganya ini 60.000 untuk cairan BK-nya. Yang kedua, Anda harus menyiapkan gula ya, gula putih seperti ini. Anda juga selain gula ya, bisa menggunakan molase atau tetes tebu. Jadi gunanya gula atau molase tetes tebu atau yang manis-manis ya, itu bisa menghidupkan bakteri baik yang ada di dekomposer BK ini. Jadi kalau dikasih gula ini untuk makanan si bakteri yang baik ini. Nah, jadi ini sebenarnya nggak dikasih gula juga, ini sebenarnya sudah bisa ya. Tapi alangkah lebih baiknya ya, itu mending dikasih gula atau molase. Selanjutnya kita siapkan air ya. Nah, ini air nanti kita campurkan si bahan-bahan tadi, air gula dengan si bahan dekomposer BK tadi. Yang terakhir, Anda siapkan kohe kambing. Di sini ada kohe kambing ya, saya siapkan. Ini ada 5 karung. Nah, jadi para sedulurku, tempat untuk mengkomposnya itu kalau bisa di dalam ruangan ya, atau di bawah yang redup-redup. Jangan langsung di bawah sinar matahari. Nah, ini saya di bawah pohon naungan daun pisang ya, sama naungan pohon pete. Dan di sini ini lumayan redup, tidak terkena matahari langsung. Tapi kalau alangkah lebih baiknya Anda bisa bikinkan gubuk-gubukan ya, seperti itu contohnya ya. Itu di bawahnya itu bisa untuk proses fermentasi kohe kambing ya. Itu lebih bagus kalau di sana. Jadi karena di tempat tadi itu ya, di rumah-rumahan tadi itu ada komposnya juga sedang proses fermentasi. Jadi saya di tempat sini saja yang lumayan redup ya, tidak langsung terkena paparan sinar matahari. Nah lur, ini sudah saya buka ya. Ini sebagai contoh, ini tidak saya buka semua ya. Yang saya fermentasi ini hanya 2 karung saja. Ini sebagai contoh ya lur ya. Ini nanti para dulur dan para teman-teman bisa tambahkan lagi sesuai kemauan teman-teman, mau berapa karungnya. Tetapi caranya sama seperti ini ya. Nah, jadi jika Anda ingin fermentasi kohe kambing, usahakan cari kohe kambing yang kering ya, yang seperti ini ya. Ini kering ya. Nah, seperti ini. Walaupun dia lembab, tapi dia nggak terlalu becek dia ya. Terkadang ada kohe kambing atau kotoran hewan kambing itu yang masih becek, yang masih basah itu ya.
atau tingkat airnya sangat lembab sekali, dia lama sekali untuk proses pematangannya. Jadi kalau kering seperti ini ya, dia bisa lebih cepat lagi proses pematangannya. Oke, selanjutnya kita cairkan dulu gulanya ya. Nah, seperti ini. Ini kapasitas air 20 liter. Dan ini gulanya kita akan kasih 5 sendok ya. Di sini kita sudah sediakan sendok seperti ini ya. Ini gula putih. Ini gulanya sudah saya masukkan ya. Ini ukuran 5 sendok. Ini karena nggak ada yang megangin kameranya, tripodnya juga ketinggalan di kebun, makanya ini saya langsung masukin saja ke dalam airnya. Kita udek ya sampai dia meleleh atau tercampur dengan airnya. Lur, setelah cair kita masukkan ke sini ya. Nah, jadi ini tutup cairan BK. Ini dosisnya 1 tutup untuk kapasitas air 20 liter. Oke lur, kita masukkan ke dalam tutupnya. Seperti ini warnanya ya, hitam dia. Wanginya itu kayak wangi kecap guys. Kita masukkan ke dalam air 20 liter. Nah, tuh. Kita celupkan ininya ya, biar dia larut, karena ini agak kental ya. Oke, kita ublek ya sampai merata. Sebelum menyiramnya, ini kita ratakan dulu ya, jangan menggunung. Kalau menggunung seperti ini nanti dia yang paling bawah sendiri itu nanti nggak ke serap air dari cairan BK ini. Oke teman-teman, tadi sudah saya ratakan ya. Ini masih agak ngebul ya, karena ini masih baru dia. Karena di dalam karung itu panas, dia terungkap saja. Jadi begitu dibuka ya, ini sudah ngebul seperti ini. Oke, ini kita masukkan ya ke dalam wadah seperti ini ya. Ke dalam gembornya. Kalau kata bahasa sini ini namanya gembor buat nyiramnya ini. Nah teman-teman, ini tadi sudah habis ya, seperti ini ya. Dan ini sudah semua ke siram ya. Usahakan kalau ini sudah habis, kita pacul dulu ya. Kita campurkan menggunakan cangkul itu, agar supaya dia mencampur rata dengan si cairan BK tadi. Nah setelah itu kita aduk-aduk ya. Setelah itu baru kita siram lagi menggunakan gembor ini. Ngaduknya tadi seperti itu ya, makanya saya ratakan dulu, tidak seperti gunung tadi. Kalau seperti gunung tadi nanti yang paling bawah dia nggak kesiram, tapi kalau seperti ini insya Allah ini rata kesiramnya oleh si cairan dekomposer tadi ya. Nah setelah ini kita siram lagi ya menggunakan gembor dengan cairan BK tadi. Jadi dia harus basah ya, agar dia meresap ke semua kohe kambing ini. Nah lur, jadi setelah dicampur-campur merata lalu disiram lagi, pastikan ya ini ini kohenya ini sudah benar-benar basah oleh cairan BK tadi. Jadi yang tadinya kelihatan kering ya, ini terlihat basah ya, seperti ini ya. Nah ini sudah saya orak-arik dan saya siram lagi sampai beberapa kali. Nah jadi pastikan dulu teman-teman ini diorak-arik seperti ini ya. Nah
diorak-arik seperti ini sampai bawahnya ya. Kalau sudah basah seperti ini, sudah basah semua, nah itu baru ditutup. Tapi kalau belum basah, teman-teman lakukan cara seperti tadi. Makanya saya siapkan ya air sebanyak 20 liter tadi. Gunanya ya ini untuk antisipasi agar dia cukup untuk membasahi semua kohenya. Nah setelah seperti ini kita tutup menggunakan terpal ya, seperti ini. Kita usahakan ini semua bagiannya ini tertutup rata oleh si terpalnya ini. Nah jadi setelah tertutup rapat seperti ini ya, ini usahakan pinggir-pinggirnya ini yang atas juga ini ditempahi kayu atau batu ya. Tujuannya kalau ada angin besar ini tidak terbang dan proses pengomposannya itu tidak terganggu. Jadi ini saya ada beberapa kayu panjang ya seperti ini ya. Ini untuk saya taruh di sampingnya sini. Tujuannya agar jika ada angin besar si terpalnya ini tidak terbang atau terbuka, sehingga memungkinkan keberhasilan fermentasinya ini benar-benar matang ya. Nah jika sudah ditutup seperti tadi ya, itu tunggu sampai 1 minggu. Jika sudah 1 minggu kita akan buka lagi. Kalau dia masih basah kita cukup tutup lagi. Tetapi kalau dia sudah kering kita buka, lalu kita siram memakai cairan BK tadi. Dosisnya masih sama. Teman-teman cukup sediakan air 20 liter dan tata caranya sama seperti tadi ya. Nah teman-teman, ini sudah ada yang berumur 1 minggu ya, dan ini kita nanti akan buka. Nah dan seperti inilah ya tempat yang paling bagus untuk fermentasi ya. Dia di bawah rumah-rumahan, tidak terpapar sinar matahari langsung. Dan ini sudah berumur 1 minggu ya. Dan di sini bisa kita lihat ini bukan tanah guys, ini rumah semut. Nah ini bolongannya seperti itu. Ini rumah semut seperti ini ya. Nah jadi bisa kita lihat sendiri ya, ini ternyata ini kering. Nah seperti ini. Kita akan siram lagi ya agar dia basah. Nah jadi caranya seperti tadi ya, kita pacul dulu ya, atau kita aduk-aduk. Tujuannya supaya meresap ke bawah si air BK tadi. Jadi seperti biasa ya, tadi saya sudah disiram, kita orak-arik lagi. Tujuannya apa? Karena yang kering tadi supaya tersiram oleh cairan BK lagi. Oke teman-teman, ini sudah basah ya, dan sudah diorak-arik juga, sudah tercampur rata. Dan ini kita tinggal tutup lagi. Dan ini kita tinggalkan selama 1 minggu. Nah teman-teman, dan ini walaupun tidak hancur ya, tetapi ini sudah matang ya fermentasinya, karena ini sudah memakan waktu selama 2 minggu. Dan ini walaupun tidak hancur, tetapi dia sudah bisa untuk dipakai. Nah dan ciri-ciri fermentasi yang sudah jadi ya, Anda bisa memegangnya, nah seperti ini, lalu Anda bisa mencium baunya. Nah jadi ciri-ciri fermentasi yang sudah jadi itu baunya tidak menyengat lagi ya. Seperti awal kita sebelum fermentasi, biasanya itu baunya sangat menyengat ya, bau kotoran kambing ini, bau urinnya dan bau kotoran kambingnya ini sangat menyengat. Tetapi jika sudah difermentasi, ini sudah tidak menyengat lagi baunya ya. Dan ini baunya ini hambar seperti bau tanah ya.
Nah, jadi kawan-kawan, setelah proses fermentasi 2 minggu ini ya, ini kalau untuk tanaman seperti tanaman pisang, tanaman pete atau sejenis tanaman keras yang lainnya ya, ini bisa langsung dipakai. Tetapi jika Anda ingin menggunakan ini sebagai pupuk dasar palawija ya, sayur-sayuran seperti tomat atau cabai, ini kalau bisa ini diorak-arik dulu, dan ini biarkan dulu selama 2-3 hari, biar jika ada hawa panasnya itu dia bisa keluar dulu dan hilang. Jika sudah hilang, barulah ini bisa untuk pupuk dasar palawija seperti tanaman cabai, terong, dan tomat ya, dan sejenis lainnya. Dan ini kita akan orak-arik ya, karena ini juga saya mau nanam palawija ya, jadi ini akan saya orak-arik dan saya diamkan dulu selama 2 atau 3 hari. Dan ini saya sudah orak-arik ya, tadi menggunakan pacul. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman pernah melihat kompos atau membeli kompos, itu posisinya sudah hancur ya, sudah hancur lebur, tidak berbentuk kecil-kecil seperti ini, itu karena digiling ya. Jadi hancurnya itu, halusnya itu bukan karena proses fermentasinya tadi, tetapi itu karena digiling atau dihancurkan menggunakan alat manual. Nah, jadi nanti juga saya akan buatkan video ya, cara menghancurkan kohe kambing yang masih seperti ini ya, itu menjadi halus. Dan nanti saya menggunakan cara manual ya, tidak menggunakan mesin. Karena kalau menggunakan mesin ya tentunya itu sangat mahal ya harga mesinnya. Makanya ini saya akan bagikan cara, nanti akan saya buatkan videonya sendiri cara menghaluskan kohe kambing secara manual. Nah, dan ini salah satu contoh penggunaan pupuk dasarnya menggunakan kohe kambing yang tadi ya. Ini batangnya terlihat sangat subur sekali. Dan ini saya gunakan di tanaman tomat ya. Bisa dilihat sendiri ya, ini pertumbuhannya ini sangat vigor, dan daunnya juga besar-besar, batangnya juga besar, dan ini sebentar lagi mau mengeluarkan buah. Dan yang sini juga ya, ini sangat terlihat subur sekali, karena ini pupuk dasarnya ya, atau lobangnya itu sebelum tanam tadinya saya kasih kohe kambing yang sudah dihancurkan. Dan ini juga bisa dilihat ya, ini saya menggunakan kohe kambing juga, tapi ini tidak saya hancurkan karena saya sangat sibuk, jadi tidak ada waktu untuk menghancurkannya. Ini saya langsung tabur saja di sekelilingnya. Dan di sini juga ada ya yang masih kecil, dan ini juga saya taburin pinggir-pinggirnya pupuk kandangnya tersebut, dan ini terlihat sangat subur batangnya ini. Kita bisa lihat ya. Nah, ini lagi masa pertumbuhan, dan seperti ini juga ya. Ini sangat bagus sekali hasilnya. Nah kawan, mungkin hanya itu saja tips yang bisa saya bagikan. Nantikan juga video cara penghancuran kohe kambing menggunakan alat manual sederhana. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak tertinggal video-video saya yang selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.